Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dalam upacara Hari Lahir Pancasila Senin lalu ini menyampaikan dan juga menekankan tidak akan segan-segan untuk menyingkirkan pengkhianat bangsa tanpa pandang bulu. Lalu siapa yang dimaksud pengkhianat bangsa ini? Malam hari ini kita akan temukan jawabannya dalam pembahasan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Hariko Satria dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Mas Hariko. Selamat malam. Sehat Mas, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat Hari Pancasila. Dan juga hadir bersama kita ada Mas Guntur Romli, politikus PDIP. Mas Guntur Romli, apa kabar? Sehat Mas? Terima kasih sudah hadir. Dan tentunya hadir bersama kita Bang Henry Satrio. Selamat malam Bang Hensat. Oke, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada politikus Gerindra Bang Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat malam waktu Indonesia Bang Daniel. Assalamualaikum. Selamat sore selamat siang waktu Makkah, selamat malam waktu Indonesia Mbak Ken. Oke, dan kawan-kawan yang di studio. Ya, kalau mencari tahu makna yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, nampaknya PCO harusnya juga tahu nih Mas Hariko siapa yang dimaksud pengkhianat bangsa oleh Pak Prabowo dalam sambutannya di upacara Hari Lahir Pancasila. Ya, terima kasih Mbak Ken. Jadi Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu menempatkan kesetiaan terhadap bangsa dan negara itu jauh sekali di atas kesetiaan terhadap dirinya secara pribadi. Makanya Presiden mengatakan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih, jangan setia terhadap Prabowo Subianto, tapi setialah terhadap bangsa dan negara. Itu terus-menerus diluruskan cara berpikir kita semua. Kemudian penekanan Presiden adalah jangan sampai korupsi. Jangan sampai uang rakyat ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu terus-menerus disampaikan oleh Presiden. Karena Presiden kita benar-benar tidak ingin orang-orang yang sudah dipilih oleh beliau ini menyakiti hati masyarakat. Ini korupsi. Karena korupsi ini kan mengerikan sekali. Kalau kita lihat 20 tahun terakhir, dari tahun 2004 sampai tahun 2024, itu lebih kurang ada 618 kasus korupsi yang melibatkan pemerintah daerah. Ada 167 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Oleh karena itu, Presiden terus-menerus mengatakan, bersihkan dirimu sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Dan program-program ini kan jumlahnya besar sekali uangnya, ya. Dan kita bersyukur ya, hari ini cek kesehatan gratis sudah 7 juta orang yang menerima manfaat. Makan bergizi gratis, tahu sendiri anggarannya cukup besar, dan sekarang sudah 4,5 juta orang yang menerima manfaat. Kemudian juga ada sekitar 1.500-an dapur, 65.000 orang sudah bekerja, dan 10 juta orang sudah mendapat 10 juta orang tua sudah merasakan manfaatnya. Presiden Prabowo Subianto terus menekankan itu, tapi ditahan dulu Mas Hariko. Coba kita tanya juga ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau melihatnya siapa sih yang dimaksud oleh Pak Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan pengkhianat bangsa, tidak setia kepada negara, dan lagi-lagi kemudian mengingatkan jangan bermain-main kepada siapa saja yang coba-coba untuk menyelewengkan anggaran? Iya, sebenarnya ini adalah keresahan Pak Prabowo sejak lama ya. Pada satu momentum Pak Prabowo pernah berdiskusi dengan kami terkait dengan Pancasila. Beliau menyampaikan apakah sebenarnya Pancasila kita ini hadir sebagai ideologi bangsa atau sekedar pajangan sebagai propaganda, pidato dan sebagainya. Kenapa? Karena ini yang harus kemudian kita evaluasi terus-menerus. Bagaimana kemudian menghadirkan Pancasila di setiap kebijakan dan nafas dari kebijakan pemerintah Indonesia. Nah, salah satu memang yang mendestruksi nilai-nilai Pancasila itu hadir untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah korupsi. Tidak ada di dunia ini yang kemudian maju kalau kemudian korupsi masih ramai, dan itu yang selalu menjadi keresahan Pak Prabowo. Bahkan ketika Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau menemukan banyak praktek-praktek
rente, perburuan rente yang masih dipraktekkan pada saat itu. Pun demikian pada saat ini, keresahan-keresahan itu kemudian dimanifestasikan Pak Prabowo ketika beliau menjadi presiden pada saat ini. Bahkan dengan cara-cara yang sebenarnya itu sangat smooth. Dalam konteks sangat smooth saya maksud adalah Pak Prabowo memperingatkan kepada seluruh jajaran eksekutif dalam hal ini birokrasi untuk segera berbenah diri. Pak Prabowo masih membuka ruang kepada semua pihak untuk berbenah diri, atau dalam bahasa agama bertobatlah segera. Artinya Pak Prabowo sudah mulai mendeteksi ada yang mulai nakal-nakal kah, Bang Daniel? Iya betul, jangan jauh-jauh Mbak. Misalnya saya 7 tahun menjadi juru bicara Pak Prabowo, hari ini kemudian saya mengurusi perhajian. Bayangkan haji yang salah satu simbolisasi puncak ibadah seorang Muslim, itu bisa ada manipulasi dan korupsi. Dan separah itu sebenarnya praktek korupsi di negeri kita. Tegas Pak Prabowo menginginkan agar kemudian semua pihak berbenah dari hulu sampai hilir, sebelum kemudian pada waktunya Pak Prabowo akan bersikap tegas kalau kemudian kalian tidak berbenah diri, misalnya di sektor ini tidak ada itikat untuk berbenah diri, misal di sektor saya saja lah, perhajian yang kami akan tangani 2026 nanti, kemudian hari ini tidak ada itikat untuk berbenah diri, maka akan ditindak dengan terang dan tegas, karena ini menguasai hajat hidup orang banyak dan bersesuaian. Kita tangkap poinnya Bang Daniel. Bentuk keresahan Pak Prabowo masih diberi kesempatan untuk berbenah diri. Tapi Mas Guntur, ini disampaikan momennya pada upacara Hari Lahir Pancasila. Di situ Bu Mega juga hadir, Mas Guntur. Apa kemudian yang bisa dimaknai? Ya, kalau saya memahami yang disebut dengan pengkhianat oleh Pak Prabowo, kemudian di konteksnya ada lahir Pancasila, maka adalah orang yang berkhianat kepada Pancasila, orang yang tidak setia kepada negara. Itu kan kutipannya Pak Prabowo. Yang tidak setia kepada Undang-Undang Dasar, ya, itu akan kami singkirkan. Jadi ini tegas, ini soal pengkhianatan kepada dasar negara, kepada negara itu sendiri, ancaman terhadap negara, dan disebutkan tidak pandang apa sukunya, apa partainya, atau keluarga siapapun. Saya kira ini pidato yang bagus, yang jelas dan tegas, ya, dan juga memberikan peringatan, dan termasuk juga aktualisasi nilai-nilai Pancasila itu disampaikan oleh Pak Prabowo, termasuk adalah soal bagaimana memberantas soal korupsi, soal manipulasi, soal penipuan. Itu kan kecurangan-kecurangan atau kebocoran yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi pidato yang menurut kami itu pidato yang sangat bagus, memberikan peringatan, dan jelas ini konteksnya adalah hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai yang mempersatukan kita, bahwa segala ancaman terhadap Pancasila, terhadap negara, terhadap keutuhan bangsa, yaitu yang akan disingkirkan oleh Pak Prabowo. Kami memahaminya seperti itu. Kalau secara khusus kemudian dalam hubungan atau kaitannya dengan Bu Mega sebagai Ketua Umum dari PDIP juga, Mas Guntur, seperti apa? Ya, kehadiran Ibu Megawati itu kan untuk semakin memperkuat bahwa ini adalah momen kenegaraan, ya. Ini memperingati hari lahir Pancasila, bahwa lahirnya Pancasila itu tidak bisa dipisahkan dari pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan kita tidak bisa memahami Pancasila tanpa memahami secara utuh pidatonya Bung Karno, dan Pak Prabowo secara bagus yang saya sampaikan tadi mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila untuk saat ini, dan karena itu adalah dasar negara kita, dan juga Ibu Megawati juga hadir sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan juga sebagai Ketua Umum dari PDI Perjuangan yang selama ini juga memperjuangkan selama puluhan tahun lahirnya Pancasila 1 Juni pada tahun 1970 sempat dilarang oleh Orde Baru, baru diresmikan sebagai peringatan resmi oleh negara pada tahun 2016. Jadi momen kenegaraan itulah menurut kami menunjukkan adanya pertemuan. Satu visi lah ya juga di situ. Bang Hensat, siapa sih yang dimaksud oleh Pak Prabowo ini pengkhianat bangsa? Sepertinya Pak Prabowo sudah berkali-kali menyampaikan keresahannya, sudah begitu geramkah? Bahkan tadi Bang Daniel juga menyampaikan, oh iya sepertinya sudah ada yang mulai dideteksi nih nakal-nakalnya gitu. Diberi kesempatan untuk berbenah. Ya, saya nggak tahu ya siapa dia ya. Kalau disuruh nyebut nama mah nggak ngerti. Tapi
Pak Prabowo saya yakin Ya udah nggak punya usah sebut lah. nama, tapi mungkin dari kalangan mana begitu? Ya kalau yang kemarin disebutkan kan misalnya yang disebut itu adalah LSM yang menerima uang dari luar negeri gitu misalnya, mungkin itu juga menjadi sasaran Pak Prabowo. Tapi kan kalau kelompok masyarakat mana atau individu mana, saya yakin Pak Prabowo sudah mengetahui itu. Hanya gini kan, kemarin itu kan tepat 1 bulan setelah peringatan Hari Buruh ya, 1 bulan 1 hari. Waktu Hari Buruh itu gestur mimik Pak Prabowo kan santai tuh. Gua ngopi dulu ya, bukan kayak gitu tuh ngomongnya. Padahal dia menghadapi masa buruh yang luar biasa banyak. Tapi kemarin kan gestur dan mimiknya itu serius kan. Oke. Artinya Bahkan apa, Bang? dia mengatakan ini kalau macam-macam saya tindak nih. Gitu ya. Kemudian jangan Anda berpikir negara nggak ada. So artinya dia memahami sekarang ada sebuah eskalasi yang dia harus tegas nih kepada kelompok-kelompok yang dia maksud atau orang-orang atau individu yang dia maksud. Entah siapapun itu, yang jelas kalau dari komunikasi politiknya memang dia melihat ada satu yang urgent yang harus disampaikan. Ini juga berlawanan sebetulnya bila kita mundur lagi ke belakang ke acara para pemret yang mengatakan dia sangat puas terhadap para menterinya. Nah, apakah kemudian kemarin pada saat pidato 1 Juni itu dia juga menyasar para menterinya, ya akan ditindak, jadi artinya mungkin akan ada reshuffle gitu ya. Nah itu kan yang tahu Pak Prabowo. Hanya memang atmosfernya kemarin completely different. Kalau kita lihat bagaimana bersahabatnya Pak Prabowo pada saat di ruang meja makan ya, atau pada saat berjalan dengan Ibu Mega dan Gibran, begitu bijaknya beliau itu menempatkan Ibu Mega di depan Gibran sebagai wapresnya. Itu kan atmosfernya berbeda pada saat dia bicara dengan atau berpidato di Hari Pancasila yang saat itu banyak sekali media yang meliput gitu. Halayak di depannya terbatas, tapi intensi dari isi pidatonya itu luar biasa. Dan ya itu tadi saya katakan berlawanan dengan sebelumnya. Sebelumnya dia santai, kali ini serius. Gitu ya. Kemudian sebelumnya dia mengatakan dia percaya kepada menteri-menterinya. Nah ini yang kemarin ini seperti ingin mengembangkan sebuah opini bahwa oke, kalau harus di reshuffle, saya ready nih untuk reshuffle. Kalau ada eskalasi berarti ada potensi ancamannya juga meningkat nih ya. Udah one level up berarti ya. Iya, udah mulai bikin deg-degan nih kan. Kemarin itu. Udah SP berapa berarti ya ini ya keluarnya untuk orang-orang yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Karena tadi juga disampaikan nih pejabat-pejabat yang tidak sanggup bekerja dengan bertanggung jawab dengan baik, mundur saja. Sebelum saya tindak. Nah, sebelum ditindak. Apakah kemudian yang dimaksud pejabat-pejabat ini adalah di lingkungan kementerian? Mas Hariko mungkin tahu jawabannya, tapi dijawabnya nanti ya Mas, usai jeda kami kembali untuk Anda.